sekarang yang sedang digadang-gadang oleh Komisi Hukum? Sebenarnya itu kan belum masuk ke kita ya. Banyak memang pokok persoalan paling tidak kemarin kan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi itu dilakukan uji material. Ya. Maka kan DPR wajib untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Terus yang kedua, banyak persoalan-persoalan pada waktu undang-undang itu dibuat mungkin sudah tidak lagi nilainya. Contohnya KPK menangani kasus 1 miliar. Padahal pasal 11 itu kan akumulasi. Masa gratifikasi juga seharusnya logikanya gratifikasi pun 1 miliar juga. Nah ini juga bukan hanya ngurusin kado-kado orang mau kawin apa itu kan urusannya terlalu. Beberapa pejabat juga ada yang mengatakan risih sampai-sampai pas ada kawinan keluarga itu segala macam ada hadiah itu masuk gratifikasi. Ya, itulah menurut saya terlalu dibuat-buat hal-hal yang maaf loh Pak Yan. Rasanya logika saya juga sebagai kambing. Jika ada seorang pegawai negeri biasa bisa bikin kawinan di hotel berbintang biaya miliaran. Boleh nggak saya nanya? Dapat dari mana? Pegawai negeri yang mana yang kawinan itu, Pak? Bocorin dong kalau gitu. Nah, jadi rahasia umum yang kayak semua orang itu tahu. kita revisi itu. Apakah KPK berhak mempertanyakan itu? Oh ya, kalau undang-undang ini kan memberikan kewenangan. Itu menurut saya bisa saja itu seharusnya bisa ditugaskan ada institusi lagi. KPK itu lebih yang strategis lah. Nah, sekarang dalam peraturan sekarang bisa atau tidak? Oh bisa, memang memberikan laporan setiap pejabat. Sebenarnya kalau bicara soal masuk ke wilayah persepsi pernikahan gitu ya, KPK hanya masuk untuk hal-hal yang memang baunya menyengat. Gitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Farhan itu baunya menyengat. Gitu. Tapi kalau kan gini, saya pernah mempersoalkan gini, apa perbedaan professional fee dengan gratifikasi? Kalau pakai termi sales promotion boy-nya Bank Dunia menerima fee itu sebagai profesi ya. Sales promotion girl-nya Bank Dunia atau IMF atau ADB sukses menjual utang kepada Indonesia disebutnya sebagai professional fee. Tapi kalau biasanya menangkap jadi pejabat ekonomi di Indonesia juga? Oh iya, jadi hebat luar biasa enggak juga. Ada juga boleh-bolehnya. Yang menjual sun dengan bunga yang tinggi kali ya. Termasuk itu misalnya. Lalu kalau kita bilang masuk ke dalam wilayah kita bilangnya gratifikasi. So what itulah apa yang disebut dengan gratifikasi positif. Oke, ini karena pendek sekali kita lempar satu isu lagi. Masalah SP3 ini yang sangat heboh sekarang. Komisi Hukum ini sangat mendesak masuk SP3 dalam revisi undang-undang. Gini, sesungguhnya ada azas dalam hukum pidana itu orang itu kan diberlakukan tidak bersalah, azas presumpsi innocence, azas praduga tidak bersalah. Dengan adanya SP3 itu sudah menghilangkan azas seperti itu. Maka kalau dia ada azas SP3, maka kalau orang itu memang keliru, ternyata ditetapkan tersangka dia keliru, maka bisa dikeluarkan SP3. Jadi nah, bisa dibilang juga dengan upaya untuk tidak melemahkan KPK secara langsung. Oh tidak dong. Sebenarnya kalau ini dipaksakan, ternyata kasus Sinirma inilah akan terjadi nanti pengadilan kan otomatis pengadilan kan harus betul-betul mengadili. Karena wilayah pengadilan itu bukan menghukum. Ternyata fakta-fakta itu tidak dapat ditemukan di dalam fakta persidangan, maka dia harus bebas. Tak kalau dibebaskan ribut lagi kita. Oke. Nah, itu ke Bang Nursi, Mas Farhan, bagi masyarakat melihat apa? Sudah cukup puas dengan kinerja KPK? Kalau melihat dari Pak Ahmad Yani, saya maaf ya Pak, saya kurang yakin Bapak peduli pada SP3. Karena kelihatan Bapak nggak percaya sama suratnya, Bapak hanya peduli pada P3-nya. Oke, Bang Nursi terakhir, closing statement. Apa positif? Positif dan negatifnya SP3 dimasukkan nanti dalam revisi undang-undang KPK? Tanpa adanya SP3, sebenarnya undang-undang itu sudah memvonis seseorang bersalah. Ya. Itu tanpa ada SP3. Artinya ketika kita bilang kita cabut SP3 itu, maka asumsinya menjadi orang tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah. Nah, kalau saya berpendapat harus kedua-duanya diambil. Asumsi seseorang bersalah dan asumsi seseorang itu benar. Karena itu pencabutan SP3, hak meniadakan SP3 harus disertai dengan pembuktian terbalik. Begitu jadi melihatnya. Dong. Harus karena saya tidak boleh menyangka Farhan bersalah atau saya menyangka Farhan mewah benar Farhan. Jadi saya curiga semuanya menjadi tidak logis karena apa? Biaya riset terlalu efisien. Oke, masih menarik sekali. Terima kasih. Wakil menterinya nggak ada ya? Wakil menterinya nggak ada dicabut. Ya, terima kasih malam hari ini Mas Ahmad Yani, Mas Farhan dan juga Bang Ihsan Nursi. Yang pasti kita benar-benar meminta untuk pemilihan KPK ke depan benar-benar menghasilkan satu lembaga yang tidak hanya memiliki kewenangan yang penuh untuk pemberantasan korupsi, tapi juga bukan satu lembaga yang super body, punya konsep roadmap pencegahan korupsi dan juga pendidikan ke depan yang lebih jelas ya. Yang pasti sekali lagi terima kasih tiga narasumber saya malam hari ini. Apa kabar Indonesia malam kembali selamat pagi.